Bayangkan punya guru yang benar-benar membencimu. Bukan sekadar guru galak, tapi guru yang sengaja menjatuhkan nilaimu, menertawakan usahamu, dan bahkan mengatur jebakan agar kamu gagal. Itu terjadi padaku di kelas 9. Dia pikir dia akan menertawakan kegagalanku selamanya. Tapi pada akhirnya, justru dia yang menangis, dan kehilangan pekerjaannya. Kalau kamu pernah merasa diremehkan oleh seseorang yang seharusnya membimbingmu, klik tombol subscribe sekarang juga. Like video ini, dan tulis di kolom komentar cerita paling tidak adil yang pernah kamu alami. Karena hari ini, aku akan ceritakan bagaimana keadilan akhirnya datang, dan rasanya lebih manis daripada yang pernah kubayangkan. Aku masih ingat jelas, tahun itu aku duduk di kelas 9, di kelas kehormatan bahasa Inggris. Selama ini, hampir semua guruku menyukaiku. Kadang mereka kesal karena aku malas mengerjakan sesuatu, tapi secara pribadi mereka tetap menghargai aku. Kecuali satu orang, guru bahasa Inggrisku. Entah kenapa, dia benar-benar tidak menyukaiku. Dingin. Dan yang paling parah, dia tidak berusaha menyembunyikannya. Alasannya, dia benci atlet. Menurutnya, atlet selalu absen untuk pertandingan. Dan aku kebetulan bermain di 3 cabang olahraga. Tapi bukan hanya karena olahraga, aku juga sering absen untuk hal-hal akademik, kompetisi matematika, sains, turnamen kuis. Tapi tetap saja, dia mempermasalahkan absensiku karena olahraga. Dia bahkan pernah sengaja menggandakan pekerjaan rumah tepat sehari setelah pertandingan tandang yang jauh. Alasannya jelas, supaya kami, para atlet, tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan anehnya, dia tidak memeriksa PR setiap hari. Tapi setelah pertandingan tandang, dia selalu memeriksanya. Aku mulai merasa ini bukan lagi soal disiplin, tapi soal kebencian pribadi. Dan itu semakin nyata ketika aku melihat bagaimana dia memberi nilai. Seringkali, aku dapat nilai 70-an atau 80-an tanpa ada tanda merah di kertas tugasku. Sementara teman-teman di sebelahku penuh dengan coretan koreksi. Tapi mereka dapat nilai 90-an. Ketika aku tanya kenapa, jawabannya menusuk. Kamu hanya menunjukkan 70% dari kemampuanmu. Mereka menunjukkan 90% kemampuan mereka. Jadi, meskipun tulisanku mungkin lebih baik, nilainya bisa lebih rendah? Dia menjawab, ya. Ironisnya, dia bahkan merekomendasikan aku masuk kelas menulis tingkat lanjut setahun lebih awal. Jadi jelas, bukan karena aku bodoh. Dia hanya benci padaku. Puncaknya terjadi menjelang akhir tahun. Dia memberi kesempatan ekstra kredit, pergi menonton drama Antigone, menulis esai 2.500 kata, lalu serahkan bersama tiket dan bukti pembayaran. Masalahnya, pertunjukan hanya ada Jumat sampai Minggu. Dan tenggatnya, Senin. Tapi hari Senin itu aku harus mewakili sekolah dalam kompetisi akademik terbesar tahun ini. Aku sudah bilang ke dia jauh-jauh hari, dan dia menjawab 4 kali. Kamu boleh serahkan Selasa pagi. Aku percaya. Jadi aku nonton dramanya, menulis makalah, ikut kompetisi, bahkan berhasil juara 1 dan 2. Selasa pagi, jam 7 sebelum latihan basket, aku datang ke kelasnya. Dan dia berkata, aku tidak ingat pernah mengizinkanmu menyerahkan Selasa. Sudah terlambat. Hatiku langsung hancur. Semua usaha sia-sia. $25 untuk tiket, waktu menulis, bahkan repot-repot ibuku yang harus antar jemput aku. Aku coba menjelaskan. Aku tunjukkan metadata dokumen. Jelas terlihat terakhir kali kusimpan hari Sabtu. Tapi dia tetap menolak. Alasan-alasan yang dia pakai terasa dibuat-buat. Aku bisa titip lewat ibuku, padahal aku disuruh Selasa. Atau aku seharusnya kerjakan Senin malam, padahal itu tidak adil bagi yang lain. Intinya, apapun alasanku, dia tak mau menerima. Dan itu membuat ibuku, yang juga guru di sekolah itu, benar-benar marah. Guru ini juga bangga dengan reputasinya. Katanya, tidak ada satupun siswa yang pernah dapat A di ujian akhirnya. Dia pikir itu membuatnya terlihat keras dan hebat. Padahal,
Kenyataannya dia hanya menumpuk pekerjaan sia-sia. Hari terakhir, menjelang ujian, dia bertanya ke seluruh kelas, "Apa keinginan terbesarmu?" Aku jawab lantang, "Aku ingin dapat nilai A di ujian." Dia tertawa, menatapku, dan berkata, "Ya, dan aku juga ingin $1 juta, dan tidak perlu berurusan denganmu lagi." Itu jadi bahan bakar dendamku. Ujian akhir terdiri dari 100 soal, plus pertanyaan bonus 5 poin. Apa bagian favoritmu dari kelas ini? Apa yang kamu pelajari? Aku selesai dalam 20 menit. Sisa waktu, aku habiskan untuk jujur, brutal. Aku tulis bahwa aku tidak belajar apapun, karena dia tidak pernah memberi komentar membangun. Bagian favoritku hanyalah saat kelas ini akhirnya berakhir. Aku detailkan semua hal yang dia lakukan padaku sepanjang tahun. Dan aku tutup dengan, "Kamu adalah guru terburuk yang pernah kumiliki. Sekolah ini lebih buruk karena kamu ada di sini." Ketika bel berbunyi, aku keluar ruangan. Satu-satunya dari 110 siswa yang selesai tepat waktu. Tak lama, dia datang padaku dengan wajah berlinang air mata. Tangannya gemetar memegang lembar ujianku. Dia menyuruhku ikut ke kantor kepala sekolah. Di sana, dia bahkan menyeret ibuku dari ruang ujian lain. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok dingin yang berkuasa, tapi sebagai seseorang yang kehilangan kendali. Dia menangis, terisak, menjerit, mencoba melawan kenyataan. Aku jelaskan semua perlakuannya sepanjang tahun. Kepala sekolah mendengarkan, lama sekali. Hingga akhirnya bertanya, "Nilai pertanyaan itu berapa?" 5 poin bonus. Jawabnya, "Kalau begitu, jangan beri dia bonus." Aku masih mendapat 98. Hanya salah 2 soal. Nilai tertinggi lain, 81. Dia pikir dia akan mendapat tawa terakhir. Tapi tidak. Beberapa hari kemudian aku sadar. Dia menurunkan salah satu tugasku secara diam-diam. Nilai akhirnya jadi 94,4. Hanya B, tapi tak lama setelah itu, sekolah mengubah sistem, 90 ke atas jadi A. Jadi nilainya tetap A. Dan 2 tahun kemudian, dia dipecat. Bukan hanya karena aku, tapi karena makin banyak siswa yang berani bicara. Administrasi akhirnya sadar, ini bukan sekadar guru keras, ini guru yang merusak. Saat aku mendengar kabar pemecatannya, rasanya lega, bukan sekadar balas dendam, tapi keadilan. Semua rasa sakit, semua ketidakadilan, akhirnya terbayar. Dia pikir dia bisa hancurkan semangatku, tapi pada akhirnya, justru karirnya yang hancur. Kadang, orang-orang yang seharusnya membimbing kita malah jadi batu sandungan terbesar. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya. Balas dendam terbaik bukan hanya saat kita menang, tapi saat keburukan mereka akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Menurut kalian, apa balas dendam paling memuaskan yang pernah kalian alami atau lihat? Tulis di kolom komentar. Aku ingin baca semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, biar makin banyak orang tahu kalau keadilan pada akhirnya selalu datang.